Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Amelia dari Prodi PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam yaitu cara kerja agar seseorang mudah memahami Islam dengan menyeluruh. Dan pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam bidang studi ilmu yang digunakan untuk memahami agama, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek ajaran Islam. Adapun pembahasan di dalamnya terdapat yang pertama pendekatan sejarah studi Islam, yang kedua pendekatan filsafat, yang ketiga pendekatan semiotika, dan yang keempat pendekatan hukum Islam. Yang pertama pendekatan sejarah studi Islam. Munculnya istilah studi Islam yang berada pada dunia barat dikenal dengan istilah Islamic Study. Dalam dunia Islam dikenal dengan dirasah Islamiyah. Adanya perhatian besar terhadap disiplin ilmu agama yang terjadi pada abad ke-19 di dunia barat. Pengembangan wilayah kajian studi Islam atau dirasah Islamiyah berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara yang bersifat normatif dan historis. Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut sejarah atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau Islamic study. Selanjutnya, studi Islam sebagaimana yang dikemukakan di atas berbeda pula dengan apa yang disebut sebagai sains Islam. Sains Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Hussein Nasr adalah sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad kedua Hijriah, seperti kedokteran, astronomi, dan lainnya. Dengan demikian, sains Islam mencakup berbagai pengetahuan modern yang dibangun atas arahan nilai-nilai Islami. Sementara studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi oleh sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Menurut Ibnu Taimiyah, dapat dipersamakan dengan ilmu menurut pengertian para pakar ilmu modern, yakni ilmu yang didasarkan atas prosedur metode ilmiah dan kaidah-kaidahnya. Yang dimaksud metode di sini adalah cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematik. Sedangkan kajian mengenai kaidah-kaidah dalam metode tersebut disebut metodologi. Dengan demikian, metode ilmiah sering dikenal sebagai proses logiko-hipotetiko-verifikasi yang merupakan gabungan dari metode deduktif dan induktif. Dalam konteks inilah ilmu agama dalam studi Islam yang menjadi disiplin ilmu tersendiri harus dipelajari dengan menggunakan prosedur ilmiah, yakni harus menggunakan metode dan pendekatan yang sistematis terukur menurut syariat-syariat ilmiah. Dan yang kedua adalah pendekatan filsafat. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang mereka dapatkan dari pengamalan agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik. Misalnya sudah berhaji, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima dan berhenti sampai di situ.
mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan, dan sangat diperlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Namun demikian, pendekatan seperti ini masih belum bisa diterima secara merata, terutama kaum tradisionalis, formalistis yang cenderung memahami agama terbatas pada ketepatan melaksanakan aturan-aturan formalistik dari pengamalan agama. Agama Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran dijumpai perkataan yang berakar dari kata akal atau akal sebanyak 49 kali. Menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian Islam dapat dideskripsikan dalam dua pola. Yang pertama, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang selanjutnya dilaksanakan dalam praktek keagamaan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan pola yang pertama, ada baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu metode yang dapat ditempuh dalam kajian Islam melalui pendekatan filosofis. Yang ketiga, pendekatan semiotika. Semiotika Eko merupakan semiotika kontemporer yang mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya. Sisi positif dari teori-teori semiotika sebelumnya atau mazhab semiotika abad ke-20 diambil untuk diterapkan ke dalam satu teori utuh. Oleh karenanya, semiotika Eko mengkaji sesuatu secara lebih mendalam. Semiotika yang dimaksud yaitu signifikan dan komunikasi. Pertama, signifikan adalah bangunan semiotis mandiri yang dibangun menggunakan cara abstrak untuk mewujudkannya dan tidak terikat dengan komunikasi apapun yang mungkin terjadi. Signifikan merupakan landasan utama bagi proses komunikasi. Signifikan terjadi ketika tujuan atau penerima sinyal yang dibawa saluran dari suatu sumber berupa manusia. Karena pada titik tersebut, sinyal dapat merangsang respon interpretif yang menjadi sifat dasar manusia melalui nalar. Ada dua hal yang menggarisbawahi semiotika filosofis Umberto Eco. Yang pertama adalah proses semiosis yang menjadi landasan dari cara kerja semiotika. Sehingga tanpa proses semiosis semiotika tidak akan pernah ada. Semiosis menjadi dasar semiotika karena dapat menuntun para pembaca untuk menemukan sebuah arah kebenaran yang lebih rasional. Akan tetapi, kita harus tetap membayangkan bahwa di dalam semiotika, kita tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri sebagai jalan keluarnya. Yang keempat, pendekatan hukum Islam. Studi hukum Islam berkembang secara dinamis. Perkembangannya ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan gagasan dalam kerangka pengembangan hukum Islam. Perkembangan tersebut juga sebagai bentuk respon terhadap tuntutan dan tantangan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan berkembang secara dinamis. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan dari aspek teori, metodologi, perkembangan substansi ilmu.
Perkembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebenaran saja, melainkan juga berkaitan dengan relevansi dan kegunaannya bagi masyarakat. Jejak-jejak karya para intelektual Muslim yang dianggap sebagai karya interdisipliner dan multidisipliner. Dalam perkembangan sejarah Islam telah muncul para ilmuwan Muslim yang berkompeten dalam sains, misal Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Ibnu Al-Haytham dalam ahli optik, Jabir Ibnu Hayyan dalam ahli kimia, Ibnu Rus dalam ahli filsafat dan ahli fikih,